Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita hari ini ngaji Hikam Melayu kitab Futuhul Arifin fi Bayani A'malis Salikin wal Wasilina Ilallahi Ta'ala, yang merupakan terjemah dan syarah matan hikam yang diringkaskan oleh Muallim Haji Muhammad Sarni bin Haji Muhammad Siddiq bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Arabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa bi ulumi aslafihi fid dharain amin. Terakhir kemarin kita membaca hikmah yang ke-46 dan Muallim Haji Muhammad Sarni di akhir menjelaskan bahwa satu-satunya jalan untuk menghampirkan diri kepada Allah atau mendekatkan diri kepada Allah itu ialah dengan mengekali zikrullah atau mendawamkan zikrullah atau membiasakan diri zikrullah dan memperbanyak ingat kepadanya. Makna zikrullah itu sendiri artinya ingat kepada Allah. Seperti disebutkan oleh musannif dalam hal ini Syekh Ibnu Athaillah Sakandari pada perkataannya. Nah, ini kita masuk ke hikmah yang berikutnya. La tatrukiz dzikra li adami hudurika ma'allahi fihi li anna ghaflataka an wujudi dzikrihi ashaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Fa'asa ay yarfa'aka min dzikri ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqazatin wa min dzikrin ma'a wujudi yaqazatin ila dzikrin ma'a wujudi hudurin wa min dzikrin ma'a wujudi huduri ila dzikrin ma'a wujudi ghaibatin amma siwal madhkuri wa madzalika 'ala Allahi bi'aziz. Janganlah engkau meninggalkan berzikir karena ketiadaan hadir hatimu beserta Allah dalam menyebutnya. Jangan karena hati tidak mampu menghadirkan Allah ketika menyebut nama Allah dengan zikrullah lalu kita meninggalkan zikir. Karena kelupaanmu daripada menyebutnya lebih bersangatan rugi daripada adanya menyebut dengan hati yang lalai. Jika sampai kita melupakan Allah, itu sangat rugi, kata muallim, daripada tidak sama sekali menyebut Allah meskipun dengan hati yang lalai. Mudah-mudahan Allah akan mengangkatmu dari zikir yang lalai kepada zikir yang sadar. Nah, dengan begitu walaupun kita lalai hati kita, maksudnya kada hadir, paling kada tetap kita kerjakan, kita kekalkan, kita dawamkan. Mudah-mudahan dari yang lalai nanti maju naik ke tingkat yang sadar. Dan dari zikir yang sadar kepada zikir yang ingat. Dari zikir yang sadar menyadari kebesaran Allah, ingat kepada Allah. Dan akan diangkatnya pula kepada zikir yang lenyap selain Allah. Dari zikir yang ingat benar-benar di dalam hati dan keseluruhan anggota sampai kepada fana di dalam wujud Allah atau baqa, menuju baqa. Allah Maha Kuasa memperbuat yang demikian. Sungguh Allah kuasa mewujudkan hal yang demikian. Jadi tetaplah berusaha, walaupun mungkin kadang ingat, kadang tidak, kadang lalai, kadang sadar. Zikir itu adalah sehampir-hampir jalan kepada Allah dan menjadi tanda atas kewaliannya. Zikir itu adalah jalan kepada Allah, dan itu bagian dari tanda kewalian seseorang, yaitu bahwasanya ahli zikrullah itu adalah satu-satunya wali Allah. Ahli zikir itu adalah wali Allah. Dan tentang kelebihan zikir itu banyak sekali disebutkan di dalam Quran dan hadis.
Firman Allah misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadhkuruni adzkurkum. Sebutlah aku, ingatlah aku, niscaya aku sebut, niscaya aku ingat pula kepadamu. Firman-Nya pula yang lain, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai segala orang yang beriman, sebutlah Allah sebutan yang banyak. Kita disuruh memperbanyak zikir. Dan firman-Nya di dalam hadis qudsi, ana inda zanni abdi bi, ila akhir hadis. Aku di sisi sangka hambaku dengan di aku. Aku besertanya ketika ia menyebut aku, ketika ia mengingatku. Jika ia menyebut aku bersendiri, aku juga menyebut bersendiri. Dan jika ia menyebut aku di tengah orang, aku juga menyebutnya di tengah orang-orang yang lebih baik daripadanya. Dan jika ia berhampir kepadaku kadar sejengkal, aku berhampir daripadanya kadar sehasta. Dan jika ia berhampir kepadaku kadar sehasta, aku berhampir daripadanya kadar sedepa. Dan jika ia mendatangi aku berjalan, aku mendatanginya berlari. Nah, itu salah satu hadis lah yang menjadi sandaran bagi ahlu zikir. Ya Allah, aku ini tergantung persangkaan hambaku. Jika ia mengingatku di dalam sendiri, aku mengingatnya pula di dalam kesendirianku, di dalam wahdahnya Allah. Dan jika ia mengingatku di dalam satu kumpulan, maka aku akan mengingatnya pula di kumpulan yang lebih mulia, yaitu kumpulan malaikat. Dan jika ia mendekat kepadaku, kata Allah di dalam hadis qudsi itu, sejengkal aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia berjalan, aku berlari. Ini satu perumpamaan atau satu kiasan bahwa hamba tidak lebih baik daripada Allah dalam hal mengingat. Allah lebih maha pemurah, Allah lebih maha penyayang. Jika kita berusaha mendekat kepadanya, Allah lebih daripada usaha kita mendekat, menarik diri kita kepada dirinya, kepada Allah. Demikianlah cara muamalah Tuhan terhadap hambanya yang benar-benar mau berhubungan dengan Dia. Kuncinya adalah mau kita beriktikad, kita berusaha kita untuk mendekat kepada Allah. Meskipun di awal-awal mungkin dengan hati yang lalai, tapi semoga Allah nanti menaikkan kita kepada derajat sadar. Dari sadar Allah naikkan kita kepada ingat, dari ingat Allah naikkan kita kepada fana, sampai lupa kepada diri sendiri, dan yang hanya diingat di dalam kehidupan ini hanyalah Allah. Sehingga kita dengan fana itu, hilang itu, baka di dalam wujud Allah, dalam kehadiran Allah. Dan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikrallahi hatta yaqulu majnun." Banyakilah menyebut Allah sehingga manusia berkata terhadapmu, engkau ini orang gila. Sungguh, zikrullah itu, mengingat Allah itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan ini. Karena tanpa ingat Allah, kita ini bisa kemana-mana. Ini kesadaran yang mendalam bahwa diri kita pada hakikatnya bukanlah apa-apa, bukanlah siapa-siapa. Semoga Allah menunjuki kita, menganugerahi kita, memberi rahmat kepada kita, memberikan fadilah keutamaan kepada kita dengan zikrullah. Semoga berfaedah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.